Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma basolli ala hajal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesempatan, semangat, kesehatan. Pada saat ini kita bisa berkumpul, belajar bersama, berkontemplasi, bermeditasi untuk menyaksikan hakikat-hakikat kebenaran dari teks Al-Quran. Semoga kita dimudahkan untuk itu dan diberkati. Dan saya dan Ustadz Andi Alpi dimudahkan untuk bisa menemani sahabat-sahabat berkontemplasi. Salawat dan salam kita haturkan pada Rasul yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, para guru, para mursyid, para wali Allah, nabi-nabi dari berbagai agama, dan juga mobil khusus pada Syekhul Akbar Ibnu Arabi yang saat ini teksnya sedang kita baca. Sahabat-sahabat sekalian, pada saat ini kita akan mengkontemplasi kembali pertemuan ketiga surat Al-Insyiqaq yang secara lateral maknanya adalah langit terbelah, gitu ya. Dan sekali lagi sering saya ingatkan bahwa salah satu struktur atau perspektif kita untuk memahami hakikat adalah menyadari tiga realitas yang selalu ada dalam kehidupan kita. Pertama, realitas metafisik, yaitu Allah, Al-Haq, Al-Wujud, lalu menampil sebagai alam tajalinya, yaitu alam semesta, jadilah makrokosmos. Jadi metakosmos, metafisika, itu menampil tajali dalam berbagai derajat, itu jadi makrokosmos, alam. Nah, alam itu sendiri berasal dari kata ilm, ya, alam, ilm. Jadi pengejauhan tahan dari ilmu gitu. Nah, di alam itu ada ciptaan paling sempurna yang disebut dengan insan, manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, manusia adalah mikrokosmos. Nah, seluruh yang terjadi di alam ini adalah tanda-tanda ayat-ayat ilmu, nama-nama gitu. Kalau kita udah bisa melihat nama-nama di alam ini, itu luar biasa. Wal-zohir wal-batin. Nah, jadi ayat Al-Quran yang sudah jadi teks itu, Al-Quran itu sudah jadi mushaf, itu membicarakan tentang itu. Ketika ada langit terbelah, di makrokosmos ada langit, ya, langit itu kan tanpa batas, ya, bukan biru, ya, tanpa batas, dimensi ruang akasha. Lalu di diri kita juga ada langit. Nah, itu yang disebut kemarin itu langit terbelah, itu terbukanya alam rohani ya, ya, kematian. Saya kira itu pengantar dari saya. Silakan Ustadz Andi, mau dikasih review sedikit juga boleh, baru nanti langsung kita ke ayat yang akan kita bahas pada pagi ini. Silakan Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani liyafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Pagi ini kita melanjutkan lagi pertemuan yang ke-21 berkenaan tentang surah Al-Insyiqaq atau langit terbelah. Ya, tentu yang dimaksud langit terbelah pada pertemuan sebelumnya adalah ruh, yang mana ruh hewani dengan ruh insani terpisah. Kemudian ruh hewani, ruh insani, ciri khasnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sedangkan ruh hewani itu sifatnya menentang. Kemudian juga kemarin diceritakan bahwa manusia bersungguh-sungguh, innaka kadihun ila rabbika faqad kadahan pamulakihi, bahwasanya engkau wahai manusia bersungguh-sungguh menuju Tuhanmu dan sungguh engkau akan menemuinya. Salah kita lanjutkan nih, ayat ke-16 sampai 25 pada pagi kali ini. Kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bisa dibesarin, Ustaz? Oh ya, iya Bang. Oke Bang ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari ayat 16, yaitu pada uqsimu bisyafaq, maka sungguh aku bersumpah demi mega merah di waktu senja. Syafaq artinya mega merah. Walaili, dan demi malam hari. Wama wasak, dan juga apa yang menyelimutinya atau diselubunginya. Wal qamari, dan demi bulan. Idza ittasak, ketika dia menjadi sempurna atau menjadi bulan purnama. Latar kabunna tobakan an tobakin, sungguh kalian wahai manusia itu akan melewati atau akan melalui satu tingkatan demi tingkatan yang lain. Ama lahum la yu'min, maka bagi orang-orang yang terhijab, kenapa mereka tidak percaya bahwa mereka akan melewati tingkatan-tingkatan itu? Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun, ketika dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka tidak bersujud. Nah, di sini tidak bersujud artinya tidak mempercayai bahwa dalam kehidupan ini ada tingkatan-tingkatan yang harus dilalui manusia. Mereka tidak surrender, layas judun artinya sujud atau surrender atau pun juga tidak pasrah bahwasanya tingkatan-tingkatan itu harus kita lalui. Balilladzina kafaru yukadzibun. Nah, bahkan orang-orang yang kafir itulah atau orang-orang yang terhijab atau yang ignorance itu, mereka mendustakan bahwa ada tingkatan-tingkatan yang harus kita lalui dalam kehidupan ini. Wallahu a'lamu bima yufun. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka beritahulah atau berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang kafir dengan azab yang pedih. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lahum ajrun gairu mamnun, maka mereka memiliki sebuah pahala atau balasan atau ganjaran yang tak terputus, gairu mamnun, tidak terputus. Kita mulai dari ayat ke-16, yaitu fala uqsimu bisyafaq. Apa yang dimaksud dengan bisyafaq? Dikatakan syafaq atau mega merah itu adalah an-nuriyah al-baqiyah, yaitu adalah cahaya yang tersisa. Nah, mega merah kan cahaya-cahaya matahari yang tersisa di ufuk timur. Jadi apa di ufuk barat. Nah, itu ciri khas mega merah. Kenapa disebut dengan Allah bersumpah demi mega merah? Karena dia adalah cahaya yang tersisa dari fitrah insaniyah, dari fitrah manusia. Setelah apa? Kenapa cahaya itu sedikit? Hanya mega merah. Karena ba'da gurubiha wa ihtijabiha fil afakil badan. Karena cahaya itu terhijab dengan badan al-mamsujah, yang mana badan itu bercampur dengan apa? Bizulmati nafsih. Nah, yaitu bercampur dengan kegelapan nafsu. Jadi cahaya yang mana itu sangat besar dalam diri kita,
itu terhijab dengan badan. Jadi kalau kita nanti ada gambaran yang saya buat. A'zamaha Allah Subhanahu wa taala mengagungkan atau membesarkan fitrah atau syapak itu atau cahaya itu bil iksam. Kenapa? Dengan bersumpah li imkani kasbil kamal. Karena masih memungkinkannya manusia itu mendapatkan kesempurnaan dengan sedikit cahaya itu. Wa tarakki fid darajat biha, dan meninggi atau menjalankan suluk dengan sedikit cahaya itu. Jadi ini gambaran sederhananya seperti ini yang saya ambil, yang saya imajinasikan pendekatannya seperti ini. Mega merah ini itu adalah cahaya yang tersisa atau cahaya yang sudah aslinya adalah seperti ini. Kalau kita lihat, saya bikin gambaran sedikit. Jadi asli daripada manusia adalah cahaya. Cahaya yang besar, cahaya yang sangat terang. Akan tetapi ketika ruh atau cahaya itu grup atau grup itu tadi dikatakan grup itu adalah tenggelam, ataupun juga ketika matahari di ufuk atau di pandangan mata kita itu tenggelam, itu disebut grup. Ketika masuk kepada badan, jadi ketika ruh ditiupkan kepada badan, maka yang tersisa hanyalah senja. Nah, yang tersisa hanyalah mega merah yang sedikit atau cahayanya sedikit. Jadi cahaya adalah diri kita yang sejati, kemudian fitrah yang tersisa itu adalah senja. Nah, matahari yang sudah terbenam dalam tubuh, terhijab oleh tubuh dan nafsu, maka dia tidak bisa mengeluarkan cahayanya yang begitu besar. Nah, jadi kegelapan itu diterjemahkan sebagai tubuh. Akan tetapi dengan sedikitnya cahaya senja ini itu kita gunakan, atau dengan sedikitnya mega merah ini kita gunakan untuk suluk, atau kita gunakan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju pada kesempurnaan. Kemudian diterjemahkan lagi walaili, demi malam. Demi malam tadi kita sudah sampaikan, malam itu artinya tubuh. Demi malam tadi kan demi mega merah, cahaya fitrah yang masih tersisa. Kemudian demi tubuh, walaili. Apa itu lailul zulmatil badan? Yaitu malam dari atau malam kegelapan malam badan. Dengan adanya badan ini kan kita yang attach sangat besar, maka terhijab dengan berbagai macam hal. Wama wasak, dan apa yang menyelimutinya, apa yang diselubunginya, ya berupa minal kuah, dari daya-daya berpikir, imajinasi, pengetahuan, wal alat. Ya, badan ini diselimuti oleh apa? Ya, daya berpikir, daya melihat, mendengar, dan seterusnya. Memiliki juga alat. Alat apa? Alat bergerak, tangan, berjalan, mencerna, alat mencerna dan mengurai. Wa istidadat, memiliki potensi-potensi. Nah, potensi-potensi ya kemampuan-kemampuan pada diri manusia, kemampuan untuk berbuat baik dan segala hal. Yumkinu biha iktisabul ulum wal fadail, yang mana dengan alat-alat dan daya itu memungkinkan manusia mendapatkan pengetahuan seperti kita pagi kali ini, dan juga fadail dan kemuliaan-kemuliaan. Wa tarakki, dan memungkinkan juga manusia bersuluk. Tarakki secara bahasa artinya menipis dan juga meninggi. Jadi bersuluk menuju kepada kesatuan ataupun kepada Tuhan. Fil makomat, di dalam makom-makom. Wa nailil mawahib wal kamalat, dan manusia juga dengan badannya itu bisa mendapatkan banyak kesempurnaan. Jadi badan ini kita gunakan melalui dengan banyak daya-daya dalamnya untuk melakukan suluk. Wal qamar, seorang yang bersuluk tidak bercukup dengan adanya badan, tapi harus demi qamar.
Ada komar, apa itu komar? Apa itu bulan? Wal komar idat tasak, dan bulan ketika menyempurna, apa itu? Di sini katakan komarul qalbi sofi, yaitu bulan yang mana dia adalah rembulan hati yang bersih, min hasufin nafsi, yang mana dia bersih daripada gerhana nafsu, yaitu dia tidak uh, uh, hati yang tidak terhijab atau hati yang tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Tidak ittasak, tasak menjadi sempurna. Jadi hati yang murni, hati yang sempurnalah yang membuat sebagai alat di samping badan yang bisa kita pakai untuk bersuluk. Latar kabunna tobakon antobakin. Wahai sekalian manusia, dengan badan dan hati yang suci itu kalian akan berjalan, atau kalian akan melalui, kalian akan menempuh tobakon, sebuah tingkatan, antobakin, demi tingkatan berikutnya. Ai marotib al mujawiza anil marotib, yaitu sebuah tingkatan demi tingkatan. Tobak di sini katakan bil mauti, dengan kematian, wa ma ba'dahu, dan apa yang setelah kematian. Fama lahum la yu'minun. Kemudian kenapa mereka itu tidak beriman lihat dengan tingkatan-tingkatan tersebut? Jadi hebatnya ya Al-Quran itu mengibaratkan ini. Jadi kegelapan malam adalah tubuh, tapi di dalam kegelapan itu, kalau engkau memiliki rembulan, yaitu hati yang bersinan suci, engkau bisa melewati tingkatan-tingkatan kehidupan itu. Kegelapan malam adalah tubuh, bulan adalah hati yang bersinar dan suci. Jadi rembulan. Cahaya adalah ruh, hati, bulan adalah hati. Wa idza quri'a alaihimul Quran, kalau dibacakan kepada mereka Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Di sini bukan cuma hanya sekadar baca Quran teks mushaf, tapi bitazkiri hadhil atwar wal marotib, yaitu dengan menyebutkan bahwa kalian akan melewati tingkatan-tingkatan ini. La yahda'una wa la yunqadun, mereka itu tidak tunduk dan juga mereka tidak terbimbing, karena mereka tidak percaya bahwa banyak tingkatan dalam kehidupan. Bal mahjubuna lil haq, mereka itu terhijab daripada the truth, dan orang yang terhijab daripada the truth, mahjubuna bidarura ad-din, maka sungguh mereka akan terhijab dari agama. Jadi orang yang belum bisa merasakan the truth pasti tidak bisa memahami agama dengan baik. Kenapa? Karena the truth lah yang menjadi dasar dari semua agama dan pemahaman. Orang yang bisa memahami the truth pasti paham agama. Makanya orang yang memahami the truth pasti perkataannya sama dengan semua manusia suci atau sama dengan semua pemuka agama. Wallahu a'lam bima yu'un. Allah tahu apa yang kalian sembunyikan. Fi wi'ai anfusihim, di dalam wadah diri mereka. Wa bawatinihim, dan batin mereka. Wabasyirhum bi'adzabin alim, maka beritahulah mereka, berikanlah kabar gembira bagi mereka, orang-orang terhijab itu, dengan azab yang pedih. Apa azab yang pedih itu? Min nironil asar, dari api asar, atau api dari perbuatan-perbuatan yang kita dilakukan oleh orang-orang kafir, dalam pengertian orang yang terhijab. Hirmanul anwar, dan mereka tidak mendapatkan cahaya. Mu'limul goyah, yaitu yang sangat menyakitkan. Alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Apa itu? Imanul ilmi bitasbiyati qulubihim anil qadar sifatin nafsi, yaitu orang-orang beriman adalah orang yang mensucikan hatinya daripada kotoran-kotoran sifat hawa nafsu. Wa amilus solihat, dan melakukan kebaikan itu, melakukan keutamaan-keutamaan. Walahum ajrun gairu mamnun, mereka memiliki pahala yang tidak terputus. Sawabul asar wa sifat. Nah, pahala yang mereka dapatkan adalah pahala dari perbuatan asar dan sifat. Mereka mendapatkan disebut jannatun nafsi wal qalbi. Mereka sampai kepada
surga jiwa dan juga ataupun surga hati. Ini ya, insya Allah ini bang sesingkat pengantar singkat dari Syekhul Akbar mengenai tentang tafsir surah Al-Baqarah ayat 16 sampai ayat 25. Kalau ini bisa kita kontemplasikan bersama-sama. Terima kasih Bang. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Andi telah membantu kita memahami simbol-simbol yang nampak dalam teks Al-Quran itu. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman mulai sedikit-sedikit paham ya apa yang dimaksud dengan ayat tadi gitu. Jadi saya coba kontemplasikan dari perspektif saya. Dari tadi saya, wah ini luar biasa sekali ini. Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, yaitu terjemahan Departemen Agama ya. Jadi kita kan menyaksikan cahaya merah di waktu senja atau sunset ya. Sunset kita suka sebut sunset itu. Jadi tidak begitu terang tapi udah cahaya senja itu. Nah cahaya senja itu kan sudah berbaur dengan unsur-unsur bentuk gitu loh. Nah dikaitkan dengan diri kita cahaya senja itu adalah cahaya fitrah, roh yang ditiupkan ke dalam diri kita. Jadi ketika kita menganggap diri kita badan saja atau dominan di pikiran kita, kita adalah badan yang terbatas, nah, itu kita sudah mengalami senja. Hampir-hampir tidak kelihatan lagi cahayanya. Itu maksudnya teman-teman. Ketika kesadaran kita menganggap diri kita adalah tubuh dan segala atribut yang terkait dengan tubuh, yaitu segala peran-peran sosial, pemikiran, aku adalah A, aku adalah A gitu. Jadi kita sudah lupa diri kita itu cahaya, kita itu roh. Nah itu kita berada dalam kondisi cahaya senja itu. Tapi di situ masih ada cahaya itu. Kalau nggak hidup kita, nggak berjalan. Maka sesungguhnya akunya Allah, aku yang tak terbatas bersumpah, memberitahu kepada diri kita dengan cahaya merah di waktu dan dengan malam dan apa yang diselubunginya. Jadi ditekankan lagi, malam kan gelap. Jadi ketika kita tidak sadar lagi kita adalah cahaya, kita tubuh. Nah itu malam itu kesadaran bahwa kita tubuh gitu. Ya, lalu dan dengan bulan apabila jadi purnama. Nah ini tiba-tiba lompat ke situ. Nah kalau tidak salah saya pernah beritahu Nabi Ibrahim juga ketika bertemu Tuhan di malam gelap kan Ibrahim itu mewakili diri kita juga melihat bintang gitu. Nah bintang itu kan kunang-kunang gitu, titik-titik cahaya gitu. Yang kita pahami secara makna pikiran kita, bintang, padahal bintang itu gede banget gitu. Ini hajar, ini Robku kata. Dia mengatakan ini Tuhanku. Jadi bukan itu. Jadi ini Tuhanku, ini yang aku ikutin, ini yang mengatur aku. Saya suka sebut itu bintang itu padanannya adalah pikiran gitu. Kita mengikuti pikiran, cahaya pikiran. Nah kegelapan itu ya tubuh, hawa nafsu. Jadi kita nggak diri kita tubuh, jadi akhirnya jadi nafsu. Tenggelam. Nah lalu ini tingkatan nih, melihat ada bulan gitu. Tapi di situ tidak disebut bulan purnama gitu kan. Nah ini lebih gede nih. Nah bulan itu kalau di mikrokosmos adalah cahaya hati. Ya, suara hati. Indra hati gitu. Jadi indra kan kalau di fisik ini kan ada penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa gitu. Tapi kalau dia makin ke dalam dia masih makin sintesis teman-teman. Kalau dia ke tubuh dia terpecah.
Nah, dipecah. Satu sisi melihat, satu sisi mendengar, satu sisi mencium, satu sisi merasa, satu sisi meraba. Begitu dia ke batin, dia menjadi sintesis. Kita kan suka mendengar suara-suara di benak kita. Kita juga mengingat aroma gitu. Kita juga merasa enaknya bakso gitu. Nah, makin ke dalam, begitu dia sintesis satu, penglihatan sintesis menyatu, udah nggak bisa pecah-pecah lagi indranya. Nah, itu disebut bulan purnama. Cahaya kolbu gitu. Nah, sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat. Nah, tiba-tiba lompat ke tingkat demi tingkat. Kalau sudah mengerti, nah inilah sebetulnya kita berterima kasih ada Syekhul Akbar Ibn Arabi menguraikan dengan struktur yang sangat bagus. Kalau teman-teman suka mengikuti kajian-kajian yang saya berikan juga di channel lain, itu derajat-derajat realitas kan. Alam muluk ya, alam fisik, alam malakut, alam misal, alam jabarut, baru nama-nama itu dari makronya. Mikronya itu tubuh kita juga ada tubuh, ada imajinal gitu kan. Ya kan, tubuh kita itu ada tubuh, kalau bahasa Indonesia kan body, mind, and spirit kan. Body, soul, and spirit. Nah, kalau di Sufi, ya ini saya sedikit bagi struktur yang sudah paten gitu, Ustadz Andi. Jadi ada nafsu, ada akal, ada kolbu, boleh dicatat tuh. Jadi tubuh, jadi 7 latifah namanya. 7 latoif, 7 yang lembut. Kan tadi tingkatan-tingkatan. Ini saya nggak sengaja pakai PPT nih. Jadi dicatat aja. Paling bawah tubuh itu kegelapan, di atasnya ada nafs. Nafs itulah diri kita, ego lah boleh dibilang. Diri kita yang sudah berbau dengan kegelapan. Nah di atasnya itu ada akal. Akal yang jernih ya. Jadi perjalanan suluk kita dikuasai nafsu, makanya dipuasakan tuh nafsu. Lalu ada akal, nah dia nafsu, nafs ya, nafs, ada akal, nomor satu nafs yang halus kalau tubuh kita nggak ikut, dia kan casing. Jadi nafs nomor satu, 7 latoif, akal, di atas akal itu ada kolbu. Nah di kolbu itu mulai terbuka. Hilalnya gitu, bulan kan, anak bulan. Makin ke dalam hati nurani, nah itu bisa dikatakan purnama. Nah di Lailatul Qadar, kalau puasa kita berhasil, 1.000 bulan. Jadi yang dialami Ibrahim juga melihat bulan. Tuhannya bulan. Hati maksud. Kita ikuti hati. Nah, setelah itu Ibrahim juga tenggelam juga. Ketemu matahari kan. Nah, matahari itulah cahaya roh. Cahaya terang banget. Jadi matahari mewakili cahaya roh. Nafs, udah berbau dengan kegelapan. Akal itu juga cahaya. Ya, itu di akal itu bintang-bintang. Kalau dalam konteks Ibrahim, kolbu, itu bulan, matahari itu roh. Ada 4 ya, nafs, akal, kolbu, roh. Nah roh itu makin ke dalam lagi. Kalau roh itu masih realitas, cahaya murni gitu. Ternyata roh itu, cahaya murni itu aku, itu sir. Bisa tadi. Jadi makom sir, makanya makom sir itu namanya juga sir, rahasia. Ternyata cahaya itu, roh itu aku gitu. Jadi ini kalau Vedanta menekankan sirnya, Ustadz Andi. Kalau tasawuf itu menekankan wujud roh itu, sat. Kalau sat itu roh. Hakikat realitas gitu. Nah, kalau sir itu aku, kesadaran murni. Jadi makom kesadaran murni itu sir. Nah, makin masuk lagi, nah kalau di kosmologi udah nggak bisa dibahas lagi. Cukup di roh aja matahari gitu. Udah cukup di roh gitu, di matahari. Jadi makin halus lagi di tingkatan setelah sir, itu ada khofi.
Khofi itu hidden ya, harusnya tadi ya, hidden, khofi. Ada lagi, ini para sufi kan penyingkapannya begitu, akhfa, gitu. Akhfa itu most hidden. Sebenarnya kita sampai di makom roh, matahari, bulan purnama pun sudah oke banget. Udah oke banget jalan itu bulan purnama gitu. Jadi ada tubuh jisim, karena tujuh latifah itu adalah akal, akal, kolbu, roh, sir, khofi, akhfa, tujuh. Nah, itu kadang yang disebut tujuh lapis langit. Langit terbelah. Jadi roh insani sudah terpisah dari roh hewani. Kita sudah clear membedakan diri kita yang insani, rasional, dengan diri kita yang hewani. Nah, di level nafsu ini kalau diurai ada hewan bahimiyah, sabaiyah itu. Di akal itu ada dua juga teman-teman. Ada angelic, kemalaikatan cenderung ke cahaya, mengambil hikmah. Ada satanik. Satanik itu manipulatif, ngibul, akal-akalan. Nah itu. Itu di makom akal tuh. Nah ini setelah kita menyadari tingkatan ini kan jadi sadar diri nih suluk kita. Nah orang kafir itu nggak percaya itu. Mengapa mereka tidak mau beriman? Padahal itu jelas banget gitu. Ini kan jadi jelasnya teman-teman. Jadi kalau kita berinteraksi sama orang yang sering menanggapi diri kita yang mana, itu ya tujuh latifah gitu. Saya bersyukur banget itu ada dapat pelajaran itu dulu dari di tasawuf metafisika neurologi. Nah, kalau mau dikaitkan lagi dari versi lain teman-teman, ini para sufi lagi nih. Tujuh derajat jiwa. Nafsu ammaroh, nafsu lawamah. Itu kegelapan. Ya, nafsu ammaroh itu ammarnya. Ammaroh bisu itu di Quran juga ada. Nafsu lawamah juga ada. Itu jiwa yang mencela dirinya, menyesali dirinya. Nafsu mulhamah itu di situ akal. Bau tahu jiwa yang tahu baik buruk. Nafsu mutmainnah itu sudah tenang, itu udah masuk kolbu tuh, udah mulai dapat bulan. Kalau udah cahaya bulan kan udah jelas kita ngelihatnya, teman-teman. Mutmainnah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Nah, kalau sudah mulai masuk lagi lebih dalam, lebih mudah ridho kita menjalani hidup. Accepted. Nah, itu kolbu makin dalam. Hati, rodiyata. Apalagi mardiyah, baru kamilah. Amaro, lawang, mulhama, mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Ini nggak apa-apa teman-teman dihafal. Baru nanti dipraktekin gitu. Ada tujuh latifah, ada tujuh derajat jiwa, ya. Terus ada juga simbol kosmos. Bumi, kegelapan, ada bintang, ada bulan, ada matahari. Wah, terus lagi kekosongan tanpa batas. Nah itu teman-teman. Dan semua yang diceritakan di kosmos itu tersintesis pada diri insan kamil, itulah manusia. Luar biasa kan? Dan apabila Al-Quran dibacakan pada mereka, mereka tidak bersujud. Al-Quran itu maksudnya bukan bukunya. Kebenaran sintesis itu dengan derajat itu dibuka. Tapi nggak tunduk dia. Padahal mau tidak mau kita tunduk kepada derajat-derajat itu teman-teman. Kayak misalnya kalau akal di diri kita, kalau di kosmos itu hukum semesta teman-teman. Hukum alam. Kalau di Hindu namanya hukum karma. Gitu. Nggak bisa kita lawan itu. Hukum sunatullah, gravitasi. Kalau sekarang ada law of attraction gitu. Hukum energi vibras. Nggak bisa kita lawan itu. Mau agamanya apa. Nah, di balik hukum-hukum semesta itu, malaikat-malaikat kosmos itu, petugas-petugasnya Tuhan itu, di situ ada nama-nama Tuhan. Nah, itu disaksikan oleh bulan purnama dalam diri kita. Kalau kita sering pakai hati, maka semua yang menampil di alam ini adalah pengejauhan Tuhan dari nama-nama Tuhan. Lalu, bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Nah, itu terhijab. Nah, siapa orang kafir itu? Ya, mereka yang masih dikuasai badan. Padahal ada cahaya senja, dikit apinya, tapi bisa.
Dari situ nanti menyala tuh apinya sampai derajat-derajat itu kan, suluk. Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Allah itu di dalam diri kita itu ada kehadiran Allah. Tahu semua itu. Maka beri kabar gembira mereka dengan ajab yang perih. Ini maksudnya gini, kita diajak agar kita itu balik sebetulnya. Kata Rumi, derita itu adalah pintu terbukanya cahaya. Jadi kok dibilang ajab itu kabar gembira gitu? Kenapa ajab itu disebut kabar gembira? Ini kan teman-teman buka Qurannya kan, maka beri kabar gembira mereka dengan ajab yang pedih. Karena dengan ajab yang pedih kita balik ke cahaya itu. Sementara tetapi orang-orang beriman dan beramal soleh yang sudah sadar derajat-derajat dan bertindak, bersikap seperti itu yang disebut amal soleh, ya bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Jadi luar biasa Ustaz Andi, terima kasih atas penyingkapan yang dihadirkan Ibnu Arabi di masa lalu 1300 tahun yang lalu. Sekarang teksnya ada, Ustaz Andi membantu kita untuk bisa melihat. Nah, saya membantu untuk membuatnya praktikal, teman-teman. Lebih terang kan, teman-teman ya. Ini kayaknya surat Al-Insyikok ini menghatamkannya seumur hidup nggak kelar-kelar nih kayaknya. Menghatamkan maksudnya bukan menyelesaikan bacanya. Wah, ini cahaya senja, langit terbelah, bumi diratakan kan gitu dari ayat 1 sampai sampai yang terakhir. Gitu kira-kira ya. Ustaz Andi, silakan ditambahin lagi sebelum kita diskusi. Ya, terima kasih. Ini daging semua ini kayaknya nih. Ya, benar. Saya nggak Daging. nyangka juga sebenarnya kok bisa sampai sedalam ini dalam Ibnu Arabi atau Syekhul Akbar itu memahaminya sampai seperti ini. Kalau kita baca tafsir yang umum itu nggak bakalan sampai sedapat skor ini atau inti dari yang disampaikan Ibnu Arabi. Mungkin dari sini kita juga belajar bahwa kalau cahaya rembulan itu kan menerangi orang dalam kegelapan. Nah, maksud cahaya rembulan itu cahaya hati itu menerangi manusia di dalam tubuh ini, gitu. Dan di malam hari. Akan tetapi cahaya rembulan ini itu pun sangat dahsyat malam itu. Kalau ada rembulan itu, kalau kalau di Jakarta mungkin eh, nggak begitu wow, tapi kalau di kampung di tempat yang sedikit sekali cahaya, maka cahaya rembulan itu sangat bermanfaat di malam hari. Nah, maka itu mungkin juga kita belajar bahwa cahaya hati itu sangat penting dan pintu masuk kepada cahaya matahari atau ruh atau dalam suluk itu, dan disebut bulan karena dia malam hari, dan itu menunjukkan sisi suluk di mana manusia harus pakai cahaya itu untuk terus berjalan dalam kegelapan malam yang remang-remang. Kalau kita berjalan di bawah cahaya bulan itu kan gelapnya malam yang remang-remang, agak masih belum begitu terang, tapi kita menggunakan cahaya bulan itu. Nah, ketika bulan selesai datanglah matahari, maka seluruh cahaya, maka segala sesuatu menjadi terang benderang atau cahaya ruh. Lebih dalam lagi apa tadi? Ada ruh, ada Sir, kopi, sir, sir. sir. Nah, itu cahaya aku. Di situ sudah tidak mengenal lagi cahaya. Di luar biasa memang penjelasan Syekhul Akbar ini, saya nggak nyangka juga bisa sampai segini menjelaskannya gitu. Karena memang ini bukan teks yang disusun secara akademik, tapi disusun secara dari hati juga disusunnya, dari cahaya juga disusunnya, sehingga dia mengerti cahaya, sehingga kita mendapatkannya juga berupa cahaya gitu. Itu Bang dari saya. Ya teman-teman, coba kita setiap hari membaca uh, Allahu Akbar Kabiro kan gitu. Ada di situ doa iftitah itu. Inni wajah tu wajahiyah lillazi fator samawati wal. Itu kan kesimpulan Ibrahim ketika lihat bintang, ini Robku, hajar Robbi. Bulan hajar Robbi. Tenggelam lagi. Matahari. Matahari masih ciptaan Ustaz. Akhirnya aku hadapkan wajahku.
Aku hadapkan perhatianku. Fatoros samawati, sang pencipta langit dan itu makom sir, teman-teman. Nah, supaya bisa sampai ke matahari lewat bulan dulu. Dan ingat, bulan nggak punya cahaya sendiri loh. Dia memantulkan. Sebetulnya cahaya hati itu asalnya dari roh, gitu maksud. Ada lagi analogi kalau dari Zen, teman-teman. Kalau kita tengah malam ada bulan purnama, kita melihat sungai yang bening atau danau. Kita lihat bulan juga di situ. Itu cahaya juga tuh. Ingat ya, bulan yang nampak di danau itu pun memantulkan, itulah manusia-manusia suci juga. Jadi manusia-manusia suci itu bulan-bulan juga. Pantulannya aja menimbulkan efek cahaya loh. Dan cahaya itu pengetahuan kan, menerangi. Bukan cuma itu, kasih sayang juga. Seluruh asmaul husna, power juga. Jadi makanya kalau kita diberkati menghatamkan surat Al-Insyiqaq ini, kayaknya seluruh ayat-ayat Quran itu juga jadi tersingkap. Jadi, karena itu diulang-ulang kan, diulang-ulang dari sudut pandang ini. Saya merasakannya gitu. Makasih Ustaz tadi, Alfi, Alhamdulillah. Silakan teman-teman, apabila ada yang mau dipertajam. Ini nggak bisa sekali, ini insya Allah nanti kita upload di YouTube. Ya ini eranya sekarang pengetahuan seperti ini bisa diakses di YouTube. Tapi sekali lagi bagi mereka yang tidak mengikuti karena nggak ngeh juga gitu kan. Udah dibuka juga tetap nggak ngeh. Jadi Allah Maha Tahu lah. Tapi bagi yang ngeh, wah ini sebetulnya mengurai banget, ya menerangkan banget sebenarnya. Ya silakan, ada chat barangkali di sini atau ada yang mau raise hand atau masih bengong-bengong dengan paparnya. Iya, Nah, Bang. ini ada yang kirim, alhamdulillah teman-teman, Bu Ratna ya, Latifatur Rusir, Kofi Afa ya. Jadi ini teman-teman kalau di pesantren kadang juga dihafal, tapi kadang nggak ngeh gitu mereka ya Ustaz tadi ya. Apa itu gitu. Nah itulah kenapa sebetulnya penting direct Pak, Iya. mengalami langsung menyaksikan. Bu Yanti mau bicara? Iya, maaf nggak buka kamera ya, Bang. Ya, Ini aman. saya tuh Silakan Bu. eh, saya baca Ruang Tanpa Nama itu kan nggak bosen-bosen ya, Bang. Itu saya refleksikan dan nyambung terus gitu dengan Al-Quran yang dikupas setiap hari ini gitu. Nah, kemudian semakin lama semakin banyak kendala di dalam kehidupan sehari-hari, sering menghadapi kendala hubungan dengan anak gitu kan. Nah, apakah ini mungkin karena apa ya, frekuensinya itu sudah berbeda gitu ya, atau kitanya yang harus memahami bahwa kita tidak bisa memaksakan apa yang kita alami kepada orang lain, tetapi kita harus juga memohon bahwa nanti akan ketemu dengan orang-orang atau lingkungan kita yang satu frekuensi gitu. Itu sih Bang, saya merasakan seperti itu. Jadi semakin dalam mempelajari suluk ini, mempelajari ruang kosong ini, semakin banyak yang tidak nyambung di dalam kehidupan sehari-hari. Iya Bang, gitu aja. Ini Baik Bu. Jadi begini Bu, kalau cahaya dia tidak perlu lagi diterangi, betul nggak? betul, betul, betul. Nah, pada saat kita bingung menghadapi, kan tadi bilang, memang perjalanan ini sangat pribadi. Ya, Mati juga sendirian kan, Bapak Ibu? betul. Mati sendirian, nggak ngajak-ngajak istri, anak, nggak ada itu. Ya, Artinya kita di sini sadar itu udah pasti terjadi. Sebelum itu terjadi yang disebut kiamat wusto,
kita udah cicil kiamat sukrotnya itu, sadar, sampai suatu ketika kiamat sudah dekat, kata Nabi, itu terbuka kiamat kubro itu. Ya, yang namanya cahaya itu, Bu Yanti, tahu kok kita mesti bagaimana menghadapi mereka yang belum paham, pasti tahu. Nah, ketika kita bingung, itu karena diri kita yang nafs tadi yang masih bereaksi. Saya sebagai ibu kan ada egonya. Itu yang bingung. Kalau kita kembali ke cahaya, kan tidak harus kita ngomong. Kita dari jauh juga bisa memberikan getaran kasih. Ini kita di sini diupload di YouTube nih, Bu. Nih, ini hari ini aja yang eksis ada 40 orang. Ini kan jadi konten abadi, Bu. Buktinya 1300 tahun yang lalu Ibnu Arabi bikin teks, sampai sekarang masih kita pakai tuh menerangi kita. Jadi saya ingin menyarankan kepada Bapak Ibu yang saya juga mengalami, ada wisdom, kebijaksanaan kita paham. Oh, dia harus mengalami ajab itu dulu sebagai cahaya yang dari Tuhan juga kan. Coba Bu, kita itu aja baru berbalik ke Tuhan, ke cahaya, karena kena ajab dulu kan. Betul. Ajab itu bisa bentuknya sakit, hidup kita diberantakin, itu kan ajab-ajab yang bikin kita balik. Kalau nggak suluk kita. Betul, Bang, betul. Nah, itu tuh pengalaman langsung kita. Saya pun begitu. Saya kalau ditanya, nggak ada cara lain, apa harus selalu lewat derita? Setahu saya sih memang derita sih, saya bilang gitu. Jadi saya baru ngajukan nih Ustadz Andi, kenapa disebut di sini, berilah kabar gembira kepada mereka dengan ajab yang pedih. Wih, ternyata ajab yang pedih itu kabar gembira rupanya gitu. Iya. Nah, iya enggak? Nah, begitu sudah seperti itu, udah kita jadi kegiring kepada cahaya. Jadi di sini kita masih pakai cara-cara kemarin yang belum sadar menyikapi situasi hidup. Situasi hidup itu ada relationship dengan segala attachmentnya, pekerjaan, aktivitas sosmed, kehidupan global. Itu semua adalah respon kita terhadap situasi itu. Gambaran dari suluk kita. Iya nggak? Kita tidak bisa ke cahaya matahari kalau belum ke cahaya bulan. Misalnya, dalam konteks mikrokosmos, kita terbuka kepada cahaya rohani setelah cahaya hati. Jadi kalau tadi Ustadz Andi bilang, wah kita dapat cahaya bulan purnama aja itu udah keren banget. Kan kalau kita punya cahaya, kan kita pegang di gelap, kita punya obor nih. Kita yang menuntun, iya nggak? Semua orang ngikut, makanya kita itu laron-laron mencari cahaya dan siap mati gitu kalau kata Rumi. Nah sekarang jadi ngerti kenapa Al-Quran juga disebut cahaya kan? Iya. Ya, Al-Quran cahaya. Orang beriman itu cahaya. Nabi itu cahaya. Cahaya itu dia bisa menerangi diri. Nah pertanyaannya, kita cahaya senja yang udah mulai redup gitu. Kan tadi kan gitu kan. Sumpahnya Allah. Jadi kita bisa menerangi orang itu tidak harus ngomong pakai verbal pun. Dari hati terdalam pun kita bisa memancarkan. Karena kita cahaya. Apalagi fitrahnya itu makin bening. Ingat ya, dia bukan roh itu bukan cuma memberi cahaya. Dia ada kasih juga loh. Ada damai loh, salam. Rahman Rahim. Itu Asmaul Husna itu. Kan tadi saya bilang panca indera penglihatan. Allah maha melihat, betul? Manifestasi Allah maha melihat paling bawah itu yang mata ini teman-teman. Allah maha mendengar.
Ya pengalamannya apa? Kita mendengar. Tapi begitu pancandra ini dinonaktifkan, dia sintesis ke dalam. Nah, kita gelap dulu dong di dalam. Belum ada cahayanya dong. Dikuasai hawa nafsu. Makanya puasa itu agar tampak Lailatul Qadar. Ya, makasih Bang Dhamma. Silakan Ustadz Andi, tadi kan dikatakan Bu Yanti, ini kok jadi kayak nggak nyambung sama dunia luar. Nah, pengalaman Ustadz Andi gimana sebagai Ustadz di pesantren gitu? Nyambung atau gimana? Memang agak sulit kalau mau memaksa sesuatu terjadi sesuai dengan keinginan. Ya memang saya tahu Ibu Yanti berat karena anak. Wah, itu keinginan banget, pengen anak menjadi seperti ini, jadi seperti itu. Saya ingat orang tua saya ya dari sejak kecil udah mendikte kita, kamu nanti jadi ini ya, nanti kamu begini ya. Bahkan kalau saya ingat dulu waktu itu kan ada pawai ya, kita udah didandanin pakai sesuai dengan kira-kira cita orang tua kita apa gitu. Iya. Jadi keinginan orang itu selalu ingin gimana menjadikan orang lain seperti apa yang diinginkan. Itu catatan pertama dari yang saya alami. Saya dulu pengen banget misalnya ngajarin di sini, maksain anak-anak harus begini begini begini, tapi itu sangat sulit. Nah, jadi saya belakangan menarik, oh ya, saya menarik bahwa saya harus selesai dengan diri saya dulu. Selesai, saya tidak akan pernah memikirkan siapapun dalam pengertian bukan saya cuek, tapi saya harus selesai dulu. Kemudian setelah itu baru saya nasihatin. Nah, saya paling juga nasihatin, saya nggak mau lagi maksa-maksa. Paling saya ngasih tahu. Adapun selebihnya biarkanlah apa yang saya lakukan menjadi inspirasi. Saya sudah tidak sanggup lagi berharap orang lain bisa berubah sesuai dengan keinginan saya. Apalagi santri saya di sini, santri di pesantren banyak, dan saya tidak berharap mereka jadi apa-apa. Tapi cukup saya yang menegarkan diri saya, dan semoga itu menjadi inspirasi dan menjadi bulan, walaupun menjadi bulan purnama yang menerangi sedikit. Insya Allah sih saya percaya bahwa orang itu nggak bisa diberitahu, tapi orang itu bisa diinspirasi. Makasih. Misalnya saya belajar dari Bang Dame, saya sedikit memahami pelajaran itu dari apa yang disampaikan Bang Dame, tapi banyak saya dapat inspirasi dari sering bersama dengan Bang Dame dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya bagaimana Bang Dame memperlakukan sesuatu, itu banyak menjadi inspirasi. Di samping itu diperkuat juga dengan pengetahuan. Jadi pengetahuan ini memperkuat kita, dan juga bagaimana orang lain hanyalah bisa menerima inspirasi. Jadi cukup bagi saya untuk saat ini memperbaiki vibrasi, memperbaiki diri sendiri. Insya Allah itu menjadi lebih baik. Nah, tentu juga, tapi bukan berarti pendidikan nggak penting. Maksudnya meninggalkan pendidikan nggak usah, nggak juga. Nah, tapi pendidikan yang dibawa oleh orang yang sadar itu pasti hasilnya luar biasa. Itu Bang dari pengalaman saya di pesantren. Makasih Bang Andi, Ustadz Andi, makasih. Silakan, Ayah mau bicara kayaknya. Ayah Sarian. Belum di-mute, di-unmute. Ya, terima kasih banyak Bang. Sangat dalam pengertian dari ayat ini yang diterangkan oleh Bang Damai dan Ustaz Andi. Selama ini sudah berkali-kali membaca ini, pengertian beritahulah mereka dengan azab yang pedih. Berilah mereka kabar gembira dengan azab yang pedih aja, itu nggak ngerti sama ini Bang. Maksudnya maksudnya kan orang, wah itu azabnya seperti ini loh. Itu yang terpikir di pikiran kita selama ini. Padahal maksudnya dalam bahwasanya derita itu adalah
pembuka pintu cahaya. Nah, itu benar-benar dialami sekarang dari pengalaman-pengalaman yang dirasakan, itu terasa Bang. Apa yang dirasakan selama ini, baik terhadap anak-anak maupun apa, itu jadi pelajaran Bang. Sehingga dengan ini bisa mengasih tahu anak-anak, apapun yang dia cerita saat ini, yang dia terima soal ini seperti sakit segala macam, bisa mengingatkan kepada anak-anak bahwasanya itu adalah pintu kamu kembali kepada siapa? Kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah. Ingat kesalahan-kesalahan yang dilakukan selama ini. Alhamdulillah Bang, itu membuat anak-anak menjadi sadar Bang. Alhamdulillah. Itu yang dirasakan Bang. Makasih Bang. Makasih ya, kasih banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi teman-teman? Bang Rijal Bahano. Bang Rijal Bahano tulis. Atau masih takjub melihat Al-Quran? Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bang, tadi kan bukanya 7 lataif. Dan tapi kalau untuk saya ini mungkin lebih memahami itu dengan 7 derajat jiwa Bang. Jadi kalau di situ bisa langsung dipakai gitu kan. Jadi ketika masuk hening itu langsung ke nafsun mutmainah gitu kan. Nah, jadi langsung dari situ bisa naik ke tingkat-tingkatannya itu. Jadi kan memang kalau ditarikan itu kan masuk ke 7 isim tadi kan. Itu ya namanya juga mungkin pendekatan Bang ya. Jadi pendekatan mana yang lebih memudahkan kita untuk mencapai itu tadi. Mungkin itu Bang. Terima kasih. Ya. Makasih Pak Rijal. Saya sendiri juga waktu dulu pertama belajar 7 latifah, itu agak sulit saya membaginya ke orang. Begitu ketemu 7 derajat jiwa, ini lebih terasa nih dalam kehidupan sehari-hari. Tapi pada pagi ini ketika di ayat Al-Insyiqaq ini kan kamu sadar nggak tingkatan-tingkatan itu kan ada di situ. Ya. Nah sekarang jadi kita terang benderang nih. Oh yang dimaksud tingkatan itu apa? Ini toh gitu. Sehingga kita masing-masing ini jadi menjalani hidup jadi eling lan waspodo jadinya kan. Jadi bertakwa sebenar-benar takwa jadi. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah ya. Kita lanjut lagi next pertemuan. Ustadz Andi ayat apa? Nanti surat apa? Insya Allah surah yang baru. Insya Allah nanti ditunggu saja. Surah 85 sekarang ya. Surah 8. Al-Buruj ya. Ya, Al-Buruj. Oke. Insyaallah Al-Buruj pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Bang. Terima kasih. Terima Sampai kasih, ketemu Pak lagi. Andi. Bu Pita. Terima kasih banyak. Yes. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.